Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah tokoh yang bernama Ismail Al-Faruqi. Jadi, perkenalkan, nama saya Lisa Afriliana dengan NIM 10324011 dari kelas 1 ND. Jadi, sebelum kita masuk ke biografi lengkap dari ini, kita akan membahas sebenarnya siapa sih Ismail Al-Faruqi itu. Jadi sedikit membahas, Ismail Al-Farabi itu merupakan salah satu tokoh utama dalam program Islamisasi ilmu, khususnya di negara Amerika. Nah, beliau itu memiliki nama lengkap Ismail Raji Al-Faruqi, ya bahkan telah menjadi ikon program ini lewat pendidikan tinggi yang dibangun pada tahun 1981 di Washington DC. Nama programnya yaitu The International Institute of Islamic Thought. Nah, kemudian kita masuk pada biografi beliau. Jadi Ismail Al-Faruqi itu lahir di Java atau sekarang kita sebut Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Nah, ia memiliki ayah yang bernama lengkap Abdul Al-Huda Al-Faruqi. Nah, ayahnya ini merupakan seorang hakim Islam atau yang biasa kita sebut Qadi. Nah, Al-Faruqi itu menerima pendidikan agama itu awalnya itu di rumah dan di masjid setempat. Nah, kemudian pada tahun 1936 ia memulai bersekolah di College the Francis di Java. Nah, selanjutnya pada tahun 1941 ia lulus dari American University of Baruch, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Indiana University, di mana ia memperoleh gelar master dalam filsafat dengan tesis berjudul The Ethics of Reason and the Ethics of Life. Nah, pada tahun 1949. Nah, kemudian ia juga meraih gelar master kedua dalam filsafat dari Harvard University pada tahun 1951 dengan gelar PhD. Nah, beliau memiliki tesis yang berjudul On Justifying the Good dari Indiana University pada tahun 1952. Nah, kemudian kita masuk ke inti gagasan dari tokoh tersebut. Nah, beliau itu memiliki inti gagasan pemikiran tentang harmonisasi agama, Islam, dan sains ilmu pengetahuan. Nah, dari gagasan ini itu merupakan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah sebuah proyek metodologis filosofi yang bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga ilmu pengetahuan itu menjadi bermakna dan berorientasi pada tujuan ilahi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjabarannya dari gagasan-gagasan tersebut. Untuk yang pertama ada fondasi teologisnya itu tentang tauhid. Nah, tauhid itu kan bertujuan dari segala pengetahuan menurut tokoh tersebut, menurut Ismail. Nah, implikasinya itu pada semua realitas kebenaran dan ilmu pengetahuan itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, fungsi saya sendiri itu yaitu saya tidak boleh hanya berhenti pada deskripsi deskripsi alam fisik. Nah, tetapi harus diinterpretasikan pada ayat atau tanda-tanda Allah di alam semesta. Nah, untuk penyebaran kedua yaitu ada metodologinya, yaitu dua langkah program kerja dari tokoh Ismail Al-Faruqi tersebut. Nah, dari inti dari 12 langkah Islamisasi ilmu pengetahuan, Al-Faruqi adalah integrasi komprehensif antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam atau hasanah Islam secara kreatif. Nah, dimulai dari penguasaan keduanya lalu mencari titik temu, mengarahkan kembali ilmu ke tujuan ilahi tauhid agar holistik. Nah, dengan tujuan akhirnya itu untuk menciptakan pengetahuan yang selaras dengan pandangan dunia Islam. Nah, saya juga menjelaskan tentang rangkuman inti dari 12 langkah kerja tersebut menjadi 5 program saja. Nah, untuk yang pertama ada penguasaan ilmu modern, yaitu memahami disiplin ilmu modern secara mendalam. Dan yang kedua ada penguasaan hasanah Islam, yaitu mempelajari hasanah Islam, yaitu tentang ontologi dan metodologi.
untuk yang ketiga, mencari sintesis kreatif, yaitu menemukan relevansi dan titik temu antara keduanya. Ya, untuk yang keempat ada restrukturisasi ilmu, yaitu mendefinisikan ulang atau menata ulang data dan membentuk ulang tujuan ilmu agar sesuai nilai Islam. Nah, untuk yang kelima ada penuangan dan penyebarluasan, yaitu sains tidak boleh hanya berhenti pada deskripsi. Maaf. Untuk yang kelima ada penuangan dan penyebarluasan, yaitu menerapkan kembali disiplin ilmu dalam kerangka Islam dan menyebarkannya, seperti itu. Nah, untuk yang penjabaran ketiga ada harmonisasi, yaitu penghapusan dikotomi ilmu. Jadi tokoh Al-Faruqi itu menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia, yaitu pengetahuan yang diwahyukan Al-Quran dan Sunnah itu berfungsi sebagai panduan etis, epistologis, dan filosofi untuk menilai mengarahkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Nah, dari pengetahuan yang diperoleh tersebut atau yang biasa kita sebut sains modern itu memberikan detail-detail operasional tentang bagaimana alam bekerja yang kemudian dipandang sebagai penggenapan dan pengesahan dari kekuasaan ilahi. Nah, dengan demikian, sains dan agama tidak lagi bersaing dan terpisah, melainkan beroperasi dalam satu kerangka epistemologi tauhid untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kita masuk ke dalam penerapan dalam hukum tata negara dan Islam. Jadi inti gagasan Ismail Raji Al-Faruqi itu kan Islami ilmu pengetahuan atau IIP. Nah, jika diterapkan dalam harmonisasi hukum tata negara dan Islam itu akan menghasilkan rekonstruksi total terhadap epistemologi dan kerangka filosofi HTN. Nah, implementasinya itu bertujuan untuk menjadikan tauhid sebagai landasan filosofi tertinggi yang menentukan legitimasi tujuan struktur dan materi hukum tata negara. Nah, untuk penjabarannya itu yang pertama itu menjadi landasan filosofi, yaitu kedaulatan mutlak tauhid. Nah, penerapan utama IIP ini itu adalah untuk mengganti konsep kedaulatan sekuler, yaitu kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara dengan konsep kedaulatan mutlak, yaitu tauhid, mutlak dari Allah, yaitu tauhid. Nah, yang pertama itu ada konsep selulernya itu awalnya itu kedaulatan rakyat. Nah, konsep Ismail Al-Faruqi itu menjadi kedaulatan Allah atau hakimiyah. Nah, untuk yang konsep yang kedua itu ada konsep selulernya itu hukum positif atau ciptaan manusia. Dan konsep menurut Ismail Al-Faruqi itu hukum ilahi sebagai dasarnya. Nah, yang kedua ini ada implementasi konstitusional, yaitu melalui dengan maqasid syariah sebagai tujuan negara. Jadi tokoh Al-Faruqi itu akan mendesak agar seluruh tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi harus diislamisasi dengan menjadikan maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam sebagai ruh dan arah hukum tata negara. Yaitu pilar utama maqasid itu yaitu perlindungan agama atau hifzin dan jiwa, hifz al-nafs dengan perlindungan akal, hifz al-akal, dan perlindungan keturunan, hifz al-nasal, dan perlindungan harta, hifz al-mal. Nah, keadilan sosial dan ekonominya itu negara wajib menjamin keadilan ekonomi dan tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan pajak, anggaran, dan distribusi kekayaan harus dirancang untuk menghapus kesenjangan sesuai prinsip Islam. Nah, untuk melalui hak asasi manusianya itu didefinisikan ulang tidak hanya berdasarkan pandangan ulang tidak hanya berdasarkan pandangan barat sekuler, tetapi sebagai hak diberikan oleh Allah yang mencakup dimensi material dan spiritual serta hak-hak minoritas atau konsep dimah. Nah, untuk yang penjabaran ketiga, kita ada rekonstruksi epistemologi ilmu hukum tata negara. Nah, dari inti
inti dari IIP itu kan Al-Faruqi menerapkan langkah-langkah Islamisasi ke dalam kajian ilmu hukum tata negara di universitas, yaitu melalui satu itu penguasaan disiplin barat, yaitu mempelajari serta mendalami teori-teori HTN barat, misalnya teori kedaulatan, teori tiras politika, dan tes yaitu untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi sekulernya. Nah, yang kedua ada penguasaan warisan Islam, yaitu menguasai literatur politik dan hukum Islam, yaitu siasat syariah, khalifah wilayah, dan konsep-konsep musyawarah syura atau lotus wilayah. Nah, yang ketiga itu ada sintesis kritis, yaitu menghilangkan elemen-elemen HTN modern yang erosventoris dan sekuler, misalnya penolakan total terhadap peran agama dalam hukum, dan memastikan prinsip-prinsip tauhid. Nah, hasilnya pembentukan disiplin hukum tata negara Islam itu diintegrasikan, yaitu menggunakan metodologi modern namun memiliki kerangka filosofi Islam. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan, yaitu gagasan inti Ismail Al-Faruqi itu kan adalah ilmunisasi ilmu pengetahuan yang muncul dari pandangannya bahwa dunia muslim itu menderita krisis ganda akibat ilmu pengetahuan modern yang sekuler dan ilmu agama yang terbelakang. Nah, solusinya adalah merekonstruksi semua disiplin ilmu dari sains hingga hukum tata negara dengan menjadikan tauhid atau keesaan Allah itu sebagai sumber epistemologis dan landasan filosofi tunggal. Nah, penerapan IEP dalam hukum tata negara secara khusus itu berarti menggeser kedaulatan dari rakyat atau negara kepada kedaulatan mutlak Allah, dan menjadikan Muqasid Asyariah itu sebagai tujuan teleologis negara. Nah, sehingga menghasilkan sistem hukum yang modern namun berorientasi pada nilai dan etika ilahi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sumber rujukan. Saya menggunakan dua sumber rujukan, yaitu buku Bakri Muhammad Zulali dan Ahmad Badri Abdullah, yaitu tentang Islamisasi ilmu, konsep implementasi dan tantangan, yaitu tentang kajian atas pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, di mana diciptakan di Jakarta, Gema Insani tahun 2017. Nah, yang kedua tentang buku Jazar Auda dari Muqasid Asyariah as Philosophy of Islamic Law. Nah, A System Approach itu dari London IIIT tahun 2008. Selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.